Lebih semangat lagi saudara. Shalom. Haleluya. Sama-sama dengan bilang, saya orang yang paling disayang Tuhan. 3 ya. Saya orang yang paling disayang Tuhan. Sekali lagi, saya orang yang paling disayang Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Ya, kita memasuki masa-masa bukan Natal ya, mau 17-an. Kemarin ada yang pergi menonton. Wah, trompet anak-anaknya luar biasa ya. Kakak Cino, kami dari SDN Pakasua. Luar biasa. Pas lihat ke belakang, Tapi puji Tuhan, mereka sudah belajar berpartisipasi ya. Saya lihat Michelle Pemuka sudah berubah, Muhammad Berdi Togor sudah tidak senyum, saking panasnya. Nah saudara, kenapa kita beribadah? Kan itu pertanyaannya, iya kan? Kenapa saudara dan saya tiap minggu datang ibadah? Ibadah kolom, ibadah bapak, ibu, ibadah. Remaja pemuda juga ibadah. Bahkan ada di rumahnya yang punya jam-jam doa. Saudara, kenapa kita lakukan itu? Iya kan? Kenapa setiap hari saudaraku kita memuji menyembah Tuhan? Kenapa saudara dan saya kemudian memilih untuk terus setiap hari kalau kita dengar lagu, ada yang setel lagu-lagu rohani? Kenapa? Kenapa kita datang sembahyang hari ini? Murid-murid saudaraku, mereka sama-sama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun kurang lebih. Iya kan? Tetapi waktu itu sebelum Roh Kudus dicurahkan, mereka punya motivasi yang salah waktu mereka datang sama Tuhan. Waktu Tuhan panggil mereka saudara, dari pekerjaan, profesi mereka, dan mereka memilih untuk ikut Tuhan. Tapi saudara tahu waktu itu mereka masih salah waktu ikut Tuhan. Makanya perlu kita tanya hari ini, kenapa saya datang beribadah? Kenapa saya memanggil Yesus sebagai Tuhan? Kenapa saya katakan Tuhan, Engkau juru selamat saya? Kenapa? Karena murid-murid sudah tidur, bangun, berjalan, mereka mengalami yang namanya tantangan di laut. Itu sama-sama. Tetapi waktu ditanya, waktu mereka mengiring Tuhan, ternyata mereka cuma pengen posisi. Wah, itu yang repot itu. Siapa yang terbesar di antara kami? Kalau boleh yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Itu motivasi saudaraku. Dan banyak juga kita saudaraku tanpa kita sadar. Kalau kita datang ibadah karena atau supaya. Ada motivasi-motivasi yang kemudian kita harus perbaiki sama-sama saudara. Waktu kita datang menyembah Tuhan bukan bicara tentang kita mau jadi apa nanti, posisinya di mana nanti, bukan saudaraku. Waktu saudara dan saya datang kepada Tuhan, satu tujuannya, cuman mau lebih lagi mengenal Tuhan Yesus. Katakan amin. Kenapa suami istri harus sama-sama terus? Iya kan? Hari ini kalau misalnya ditanya sama istri saya, apa kesukaannya Papa Michelle, apa yang dia tidak mau, seperti apa orangnya? Istri saya mampu menjelaskan dari A sampai Z tentang saya. Yang repot itu kalau terang tanya sama DP Langkai, ngapain boloki bagaimana DP ini? Karakter atau DP kesukaan apa? Saya macam kurang tahu. Repot itu saudara. Kenapa? Karena sebagai suami istri orang sama-sama hidup, sama-sama satu rumah, sama-sama tidur, sama-sama pidi kobon. Simple saudaraku, supaya kita saling mengenal satu sama lain. Kenapa? Karena kalau suami istri tidak saling kenal, maka pasti ada yang namanya saling mempersalahkan. Karena tidak baku tahu. Yang satu pengen nasinya keras. Yang satu pengen nasi agak-agak lombo macam saya. Mami terserah. Tapi kalau saya faktor gigi, maka saya nasi harus agak sedikit-sedikit empuk. Kan begitu. Nah bayangkan kalau dia tidak kenal. Istri saya sukanya yang asin. Kalau dia yang masa, maka saya yang rasa, saya bilang so cukup, dia bilang belum. Waktu saya yang masa, saya bilang so cukup, dia yang bilang belum. Beda-beda saudara. Anak saya Michelle, dia suka yang pedis, beloved tidak. Cuman sedikit dikasih pedis di sebuah cakar. Masing-masing, tetapi ini saudaraku harus ada hubungan supaya kita saling kenal. Maka hari ini kita akan sama-sama belajar saudara.
Jadi bukan tentang apa kata orang tentang Yesus, tetapi apa kata saya tentang Yesus. Menurut saya, siapakah Tuhan Yesus Kristus? Itu pertanyaan simpel, sederhana, tapi berat dijawab. Kenapa? Karena jawaban ini harus lahir dari perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Menurut saya, siapakah Tuhan Yesus? Ada banyak orang memberikan penjelasan tentang Tuhan Yesus, saudaraku. Agama-agama juga memberikan penjelasan. Orang-orang di luar sana memberikan penjelasan tentang Tuhan Yesus. Tetapi hari ini spesial saya mau tanya, saudaraku. Bahkan Kristus mau tanya, menurut saudara dan saya, siapakah Yesus? Itu penting. Kenapa? Karena kalau kita nggak kenal siapa Tuhan, maka sedikit trompet doa tidak dijawab, orang pasti marah sama Tuhan. Waktu orang tidak kenal sama Tuhan, waktu ada masalah, waktu ada tantangan, orang tidak bisa bikin apa-apa karena kita tidak kenal siapa Tuhan. Waktu tidak kenal Tuhan, waktu hatimu dilukai, hatimu disakiti, engkau tidak bisa bikin apa-apa karena engkau tidak kenal hatinya Tuhan. Makanya penting hari ini, saudaraku, menurut saya, siapakah Yesus? Itu tanya di hati kita masing-masing, dan silakan masing-masing dijawab ya. Ini kalau di teologi ini, berapa lembar ini? Bisa satu makalah penjelasan tentang Yesus. Bisa jadi skripsi malah. Cuma dengan pertanyaan, siapakah Yesus? Maka sekali lagi saudaraku, ini jawaban harus lahir dari hatimu. Waktu ditanya siapa Yesus, saudara harus stop dulu, merenung dulu. Lihat apa yang Tuhan buat saya. Baru saudara bisa menjelaskan siapakah Yesus. Matius 16 ayat 13 sampai dengan 19. Laki-laki boleh baca ayat 13, perempuan 14, demikian bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-18. Matius 16 13 sampai 9, kita sampai 18 saja. Sampai 18 saja. Matius 16, 13, 18, 13 laki-laki, 14 perempuan, demikian bergantian. Dimulai dari yang laki-laki, 3 ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Amin. Saudara, itu pertanyaannya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang apa kata orang mengenai pribadinya. Iya kan? Menurut atau apa yang saudara dengar, siapa Yesus? Maka murid-murid menjelaskan, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang salah satu nabi yang akan datang. Tetapi apakah Tuhan Yesus sampai di situ? Sebenarnya itu cuma pertanyaan pancingan sebelum masuk di pertanyaan inti yang Tuhan Yesus mau tanyakan sama murid-murid. Kenapa? Supaya saudara menjadi orang Kristen 60, 70 tahun, 40, 30 tahun. Tidak hanya jadi orang Kristen saja, katakan amin. Tapi waktu saudara jadi orang Kristen, saudara tahu siapa yang saudara sembah. Saudara kenal ini pribadi. Waktu saudara punya masalah, waktu saudara punya tantangan, waktu saudara lihat ini pribadi ini, saudara mampu menjelaskan pribadinya di saat saudara alami pergumulan. Makanya Tuhan tanya, menurut orang siapa aku? Tapi kemudian Tuhan sampai di pertanyaan inti, menurut kamu siapa aku? Petrus langsung menjawab, saudaraku. Ini hidupnya Petrus itu dinubuatkan di sini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Itu jawabannya Simon Petrus. Engkau adalah Mesias yang dipilih, yang diurapi, anak Allah. Artinya Petrus mau katakan bahwa pribadinya Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Seorang pribadi yang dipilih untuk menyelamatkan umatnya. Makanya waktu Tuhan dengar perkataan Petrus, saudara, apa yang Tuhan bilang? Berbahagialah engkau Simon Petrus, karena bukan engkau yang menyatakan, melainkan Bapakku yang di surga. Ada perjumpaan, dan saudara lihat, ini yang saya mau katakan hari ini, saudara. Perhatikan baik di kalimat di ayat 17, waktu Tuhan bilang tentang Simon. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Saudara, di ayat ini, waktu Simon menyampaikan tentang siapa Yesus, Tuhan masih panggil dia sebagai Simon. Saudara tahu apa itu Simon? Ilalang, alang-alang, gampang berubah begitu. Tetapi perhatikan baik, waktu setelah Yesus katakan demikian, Yesus memperkatakan nama yang baru buat Simon. Di ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Saudara perhatikan, ini ayat luar biasa loh. Waktu pertama, sebelum Simon mengenal siapa Yesus, sebelum Simon memperkatakan siapa Yesus, namanya tetap Simon. Perhatikan saudara, sebelum ada perjumpaan dengan Tuhan, Simon tetap Simon. Artinya apa? Itulah kehidupannya Simon, seorang yang gampang jatuh, seorang yang gampang berubah, kayak ilalang. Waktu angin tiup dia baik, di timur dia baik. Tapi waktu ada perjumpaan, pengenalan akan Tuhan, di situ titik balik terjadi dalam kehidupannya Simon. Tuhan bilang, aku menyebut engkau Petrus. Apa Petrus? Batu. Petra, batu yang kokoh, batu karang. Dan dalam dirimu Petrus, aku akan mendirikan jemaatku, kata Tuhan. Artinya apa? Petrus menjadi seorang gembala pertama yang luar biasa. Jemaat Tuhan ditaruh dasarnya lewat seorang pelayanan Petrus. Tetapi ini bisa terjadi, saudaraku, kalau ada perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Maka hari ini saya mau katakan begini, saudara. Apa yang saudara kenal tentang Tuhan, maka dia akan menyatakan dirinya seperti apa yang saudara kenal. Katakan amin. Waktu Petrus bilang, engkau adalah Mesias yang diurapi anak Allah, maka Allah menyatakan kuasanya kepada Petrus. Dia punya hak, dia punya otoritas untuk mengubah. Dan dia katakan, engkau tadinya Simon, hari ini menurutku engkau Petrus. Diubahkan. Kenapa? Karena Petrus mengenal siapa Yesus. Ada kasus yang kedua, saudaraku, mari kita lihat. Saudara pernah dengar ceritanya Maria dan Marta? Mereka juga melihat Yesus dengan cara yang berbeda. Maria dan Marta. Lukas 10:39-40 bilang begini. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saudara, ini ayat simpel kalau orang khotbah tentang pelayanan, oke. Tetapi di sisi lain, kenapa sampai Maria dan Marta responnya beda? Kenapa Maria waktu lihat Tuhan Yesus yang dari perjalanan, dia tahu Tuhan Yesus capek, dia tahu Tuhan Yesus butuh makan, butuh minum, tapi dia nggak bantu Marta. Dan kenapa waktu dia lihat Tuhan Yesus datang, dia langsung tergerak untuk melayani, memasak. Cara pandang yang berbeda. Waktu Tuhan Yesus datang, waktu mereka dengar tentang Tuhan, saudara, Maria melihat Yesus yang datang bukan sebagai manusia biasa, tapi Maria melihat Yesus yang datang sebagai Tuhan, sebagai Allah, di mana dia harus duduk di kakinya Tuhan untuk menerima sesuatu daripada Tuhan. Itu Maria. Tapi Marta, waktu dia lihat Tuhan Yesus datang, dia lihat pribadi yang lapar, dia lihat pribadi yang haus, dia lihat pribadi yang kelaparan, yang terbatas.
maka dia harus siapkan makanan dan dia masak. Cara pandang yang berbeda. Makanya Tuhan bilang, Marta, Marta, engkau menyusahkan dirimu. Karena Marta gak kenal siapa yang datang. Kalau Marta kenal siapa yang datang, maka dia berhenti masak. Dia duduk di kakinya Tuhan. Dia terima lawatan Tuhan. Dia terima pengurapannya Tuhan. Tetapi hari itu Marta lihat Yesus sebagai manusia biasa yang harus dia layani. Dan itu bertentangan dengan Alkitab. Alkitab katakan, aku datang. Apa? Bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Maria menggenapi firman Tuhan. Dia duduk terima sesuatu karena dia tahu ini yang datang bukan manusia biasa. Ini yang datang raja di atas segala raja. Ini yang datang pribadi yang bisa mengubah hidup saya. Maka apapun kondisinya saya tahu dia Allah. Dia tidak pernah capek, dia tidak pernah lelah. Saya harus duduk di kakinya untuk terima sesuatu daripada Tuhan. Itu Maria. Saudara, ini handphone. Aduh, saya nggak bawa. Ini handphone orang bisa gunakan banyak ya. Bisa bawa foto, ya kan? Bisa video call, bisa bawa internet. Tetapi dari handphone ini, apa yang paling penting? Ayo. Ada yang bilang sinyal. Ketahuan yang butuh sinyal ya. Dari sebuah handphone, apa yang paling penting? Ayo. Yang tidak bisa jawab nanti DP handphone kasih saya ya. Maksudnya semua penting, ya kan? Tetapi pulsa, ada yang bilang pulsa, mate. Hah? Komunikasi, handphone kegunaannya komunikasi, oke. Yang paling penting kita langsung saja, baterai. Betul nggak? Biar bapak ibu ada DP pulsa 700.000, kalau dia mati DP baterai bisa dipakai. Biar itu handphone DP harga 20 juta, tapi kalau nggak ada baterai bisa dipakai? Tidak bisa. Biar DP kamera itu belum terang foto, terang so cantik, tapi kalau tidak ada baterai tidak bisa dipakai. Maria melihat pribadi ini, saudaraku, seorang pribadi yang bisa men-charge dia. Dia tidak bisa dipergunakan tanpa dia di-charge oleh Tuhan. Dia tidak bisa melayani tanpa terlebih dahulu dia di-charge oleh Tuhan. Makanya dia memilih untuk datang kepada Tuhan. Pribadi, kalau handphone itu sumbernya itu arus listrik. Supaya apa? Ketika dia di-charge, dia kemudian berfungsi dan dia jadi berkat. Tapi Marta, dia berupaya melahirkan kebaikan lewat dirinya tanpa Tuhan. Tanda kutip ya, tanpa Tuhan. Sehingga waktu dia mencoba, ya kan, tanpa orang bacas, handphone bisa kok, bisa. Orang pakai bisa tanpa dicas dulu, biasa dari konter, so ada DP isi 60%, 80%. Tetapi waktu itu handphone dipakai terus tanpa dicas. Lobet gak? Lobet. Waktu lobet, Marta bersungut-sungut. Waktu orang so capek, waktu sesuatu terjadi tidak seperti yang orang inginkan, orang mulai bersungut-sungut. Kenapa? Karena kita nggak dicharge. Tapi Maria, dia memilih melihat Tuhan dengan cara yang berbeda. Saudaraku, ini agak panjang, maka kita akan sambung di minggu depan, ya kan? Jadi saya kasih beberapa pendahuluan dan bagian isi sedikit. Nah, saudara lihat selanjutnya. Kalau tadi Marta dan Maria, kemudian orang Nazaret. Orang Nazaret melihat Tuhan Yesus. Iya, saya baca ya. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Di situ di mana? Di Nazaret.
Waktu orang Nazaret melihat Yesus yang luar biasa sebagai seorang manusia biasa, mamanya Maria, papanya Yusuf anak tukang kayu. Saudaraku, Yesus itu punya saudara laki-laki disebutkan, dia juga punya saudara perempuan dikatakan juga di situ saudara. Waktu mereka lihat Yesus sebagai manusia biasa, apa yang terjadi? Mujizat cuma sedikit dibuat di Nazaret. Di tempat lain, setiap orang yang melihat Yesus, waktu orang buta teriak, waktu orang lumpuh teriak, semua dipulihkan. Tapi di Nazaret, sedikit mujizat. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus manusia biasa. Ini yang saya mau bilang saudaraku, kenapa saudara ibadah? Kenapa saudara datang ibadah Bapa, ibadah Ibu? Supaya saudara mengenal siapa Yesus. Waktu saudara kenal dia, maka dia yang saudara kenal akan menyatakan dirinya seperti yang saudara kenal. Amin. Waktu saudara katakan dia baik, maka dia Bapa yang baik akan melakukan perbuatan yang baik buat saudara. Waktu saudara melihat Yesus sebagai pribadi penyembuh, maka dia yang saudara kenal sebagai penyembuh akan menyatakan kasih dan kuasanya. Oke, next Kak. Kita masuk di bagian intinya. Siapakah Yesus bagiku? Galatia 3 ayat 13. Yang pertama saudaraku, ada banyak sebenarnya. Yang pertama, Galatia 3:13 bilang begini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, kalau ditanya siapa Yesus, pertama katakan ini, dia penebusku. Dia penebusku. Dari apa? Dari kuasa hukum Taurat. Hukum Taurat itu kita harus lakukan semua hukum saudaraku untuk dibenarkan. Dan kita tidak bisa. Makanya pribadi Yesus harus mati di kayu salib. Dia korban yang sempurna. Dia yang telah menggenapi semua hukum Taurat. Dan saudara dan saya ditebus. Artinya apa? Kita nggak lagi melakukan hukum supaya jadi orang yang benar. Yang kita lakukan adalah percaya kepada Yesus. Kita terima dia, di-charge, dan kita melahirkan pribadi yang benar. Perbuatan, tindakan, karakter, tanggung jawab, itu setelah kita terima Yesus. Kenapa? Karena Tuhan telah tebus. Saudara, waktu Alkitab katakan kita ditebus, artinya apa? Selama ini kita jadi hamba dosa, selama ini kita jadi budaknya dosa, selama ini kita menjadi orang-orang yang pantas dibinasakan. Siapakah Yesus buat saya? Dia yang tebus saya dari jurang itu. Dia bayar. Kapan dia bayar? Waktu dia naik di kayu salib, waktu dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Waktu dia berkata, sudah selesai. Maka saya mau katakan, saudara dan saya sudah dibayar lunas. Dan saudara menjadi miliknya Tuhan. Nanti kita lihat ayatnya. Anak-anak kerajaannya Allah. Kenapa? Karena ada satu pribadi yang bayar harga, yang tebus saudara. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau hari ini saya ditanya, siapa Yesus buat saya? Yesus adalah pribadi yang menebusku dari kuasa hukum Taurat. Saya nggak bisa jadi bapak yang baik, tapi di dalam Yesus saya terima anugerah bapak yang baik buat anak-anak. Saya nggak bisa jadi suami yang baik, tapi di dalam Yesus saya terima menjadi suami yang baik. Saya nggak bisa menjadi seorang guru yang baik misalnya, tapi di dalam Yesus ada anugerah itu buat saya. Makanya siapa Yesus? Saudara kenal dia. Waktu kau datang ibadah, kenal dia. Apa masalahmu hari ini? Temukan Yesus dalam masalahmu, itu yang paling penting. Temukan Yesus dalam pergumulanmu. Ada panjang ini saudaraku, tapi kita akan lanjut. Saya tutup dengan yang ini dulu ya. Setelah itu selanjutnya nanti minggu depan. Siapakah Tuhan Yesus bagiku? Yang kedua, 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh dia, oleh Yesus, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita,
Ia membenarkan. Saudara perhatikan, siapakah Yesus? Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Itulah Yesus, saudaraku. Maka hari ini siapa Yesus buat saya? Dia yang membenarkan saya. Kita nggak ada yang benar, saudaraku. Siapa yang bisa benar di sini? Satu hari deh yang nggak bisa buat salah, boleh angkat tangan. Satu hari. Nanti belum 1-2 hari, 1 minggu. Siapa yang bisa bertahan jadi benar di sini? Pokoknya DP pikiran tidak boleh melenceng, semua benar. DP mata tidak boleh salah, DP telinga tidak boleh dengar yang tidak baik. Semua DP tangan ini harus bekerja sesuai dengan Tuhan mau. DP kaki ini melangkah ke tempat yang Tuhan setuju. Siapa yang bisa jadi benar? Enggak ada. Tetapi karena Kristus, ini luar biasa. Karena Kristus, Dia membenarkan, bukan cuma membenarkan, menguduskan, mengkhususkan. Dia membuat kita benar. Jadi hari ini ketika saya dilihat Bapa, maka Bapa lihat saya di dalam Yesus sebagai orang yang dibenarkan. Bukan karena saya, tapi karena percaya sama Tuhan Yesus. Saya dikuduskan. Siapa yang bisa khususkan hidup ini buat Tuhan? Sedangkan orang pegang handphone saja, lebih banyak pegang handphone daripada berdoa. Betul enggak? Lebih banyak pegang handphone daripada pujian penyembahan. So salah. Belum lagi kalau pegang handphone saat orang pergunakan, lebih salah lagi. Siapa yang bisa menguduskan kita? Makanya Alkitab bilang kita enggak bisa, saudara. Tapi di dalam Yesus, ini kabar baiknya. Di dalam Yesus, hari ini saudara dan saya adalah orang yang benar. Tapi Tuhan, saya pernah gagal. Tuhan, saya pernah salah. Tuhan, saya pernah jatuh. Di dalam Yesus engkau benar. Engkau benar. Itu yang saya mau katakan. Di dalam Yesus dibenarkan. Maka hari ini ayo di-charge kayak Maria. Ya, di-charge kayak Maria. Datang sama Tuhan. Lihat Tuhan sebagai Allah. Waktu saudara punya masalah, waktu saudara lagi bergumul dengan perasaanmu, dengan keadaan hatimu, maka di-charge sama Tuhan. Maka Dia akan memberikan hatinya kepada saudara dan saya. Oke? Kalimat terakhir, saudara, Tuhan jadikan kita anak. Ini yang saya mau bilang di sini. Status anak itu kayak begini. Kayak begini ya. Di sini saya kasih dua contoh ya. Ada anak pemulung, ada anak presiden. Iya kan? Nah, waktu dia anak pemulung, status sebagai anak pemulung, dia pakai jas. Misalnya, saya anak pemulung nih. Kerjaan tiap hari papa saya adalah memulung. Maka saya dapat status sebagai anak pemulung. Bisa ya? Waktu saya sebagai anak pemulung, karena papa saya memang profesinya pemulung, iya kan? Saya pakai jas nih. Saya pakai jas rapi. Saya pakai jas, pakai dasi, sepatu bagus. Pertanyaannya, status saya apa? Tetap anak pemulung. Tapi kan saya pakai jas, tidak memulung lagi. Gak bisa, karena saya anak pemulung. Iya kan? Kemudian, saya anak pemulung nih, tapi saya kerja di pemerintahan, di daerah atau di staf kepresidenan. Apakah status itu kemudian jadi berubah? Gak bisa, karena memang saya anaknya pemulung. Jadi apapun kita tutup, tetap status itu gak bisa berubah. Saya ganti, saya rubah. Saudara dan saya anak presiden, misalnya kayak Kaisang. Tapi satu waktu, Kaisang ikut memulung. Dia ambil itu karung goni, dia pergi pungut sampah, dia ikut orang-orang pemulung. Pertanyaannya, apakah statusnya berubah jadi anak pemulung? Tidak, tetap anak presiden. Satu waktu orang lihat Kaisang, dia pakai baju compang-camping, robek-robek. Apakah statusnya jadi berubah? Tidak. Ini yang saya mau bilang hari ini. Di dalam penebusannya Tuhan, saudaraku, saudara punya status anak-anak Allah, katakan amin. Itu status. Sehingga apapun yang terjadi sama saudara, status ini tidak pernah berubah. Kenapa? Karena status ini dibayar di kayu salib dan harganya lunas. Jadi waktu saudara gagal, status itu nggak akan hilang. Oh, kalau begitu boleh orang bikin gagal-gagal.
Bukan begitu. Maksud saya sebagai manusia, kita bisa salah dalam berpikir, kita bisa salah dalam ambil keputusan. Tetapi waktu saudara salah, saya mau bilang, statusmu sebagai anak tidak akan hilang. Kenapa? Karena status ini sudah selesai di kayu salib. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan.